Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami hormati Komisaris PT AIJIS Pak Hendra yang lebih jauh datang dari Bandung kemarin, lebih jauh lagi. Yang kami hormati para undangan kami, para pimpinan SKPD, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh penghijauan yang berhadir saat sekarang ini di Kelurahan Lubu Baru, tepatnya di Danau Sentani, di tepian Sungai Padang ini. Pertama-tama dan utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat, ridho, taufik, hidayahnya, kita masih diberikan usia, diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk berkumpul dalam satu acara ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hari ini melakukan penghijauan di atas bumi Allah ini untuk menjaga kerusakan lingkungan. Ini pekerjaan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang datang kemari kalau niatnya suci dan tulus seperti dari PT AIJIS ini, mudah-mudahan Allah memelihara mereka dan juga akan memanjangkan usia dari perusahaan itu sehingga dapat bekerja lebih banyak lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, masalah lingkungan, masalah lahan kritis adalah masalah global dunia. Di banyak belahan dunia, masalah lahan kritis dan masalah lingkungan menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa hal itu menjadi acuan untuk memberikan bantuan. Tidak jarang sesuatu negara itu di blacklist oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena bangsa itu merusak lingkungannya, tidak diberikan bantuan untuk itu. Oleh karena itu, hal ini sejalan memang dengan apa yang kita sampaikan tadi. Bencana yang terjadi di muka bumi ini bukanlah kesalahan daripada Allah atau Tuhan semata, tapi juga sebahagian adalah andil tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia inilah yang memotong pohon-pohon, yang tidak melakukan penanaman atau reboisasi kembali, sehingga menyebabkan terjadinya malapetaka banjir. Saya menyatakan kepada Bapak Ibu sekalian, saya bertemu dengan teman saya, seorang kepala daerah dari Bali sana. Saya nyatakan saya pusing sedang memikirkan bagaimana mengatasi banjir Sungai Padang dan Sungai Bahilang di tebing tinggi. Dibilangnya sama saya, Pak Wali, Bapak mesti bersyukur Pak sama Tuhan. Kenapa? Bapak mesti banjir. Air yang datang bermanfaat. Kami ada sungai nggak ada air Pak. Sampai ke bawah kita lihat airnya pun nggak ada, parit pun nggak Pak. Mau cari air di mana Pak? Kenapa? Ternyata juga masalah lingkungan di Bali juga menjadi kendala karena semua dibikin hotel, bungalow, dan apartemen. Ini juga tantangan untuk kita yang ada di kota tebing tinggi ini. Tinggal di kota itu tidak bisa tinggalnya itu semuanya berumah satu-satu. Lama-lama lahan kita habis. Kita harus cerdas. Kalau sungai ini kering, air minum kita pasti terganggu. Mati lampu kita ribut, tapi kalau nggak ada air minum lagi, kita pasti jauh lebih ribut. Karena nggak ada yang dipakai untuk kehidupan kita sendiri. Ini penting. Inilah yang perlu kita harus perhatikan.
Maka hari ini saya menyatakan kekaguman saya kepada Kodam 1 Bukit Barisan yang dengan demikian giatnya melakukan program Go Green ini mulai dari 2011 dengan penanaman 1 miliar pohon itu yang dicanangkan tidak ada berhenti. Tiap hari Kodam 1 Bukit Barisan menanam pohon di dataran di sepanjang Danau Toba. Itu kita harus lihat. Bapak-bapak yang dari TNI kenapa bisa? Karena mereka sadar, bukan karena perintah. Sadar. Yang kedua yang kita lakukan ini adalah kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Jangan ada anak cucu kita yang mengatakan inilah kurang ajarnya bapak atau kakek kita yang menghancurkan hutan, ditinggalkannya lahan kritis sama kita sehingga kita menderita tidak punya air. Ini penting dipikirkan. Yang kita tanam ini adalah untuk menahan resapan air hujan yang datang, tidak langsung masuk ke dalam sungai kita ini yang mengakibatkan banjir bagi masyarakat. Kami menyatakan hari ini kita berkumpul di sini karena apa? Lahan ini salah satu lahan kritis yang dideteksi oleh Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Padang sebagai daerah yang harus juga diperhatikan penghijauannya. Ketiga, tadi Pak Hendra dari PT Aegis, bisnis mereka luar biasa, Green Warrior, pejuang untuk penghijauan. Mereka mengajak kita, mengajak masyarakat tebing untuk menjadi masyarakat yang cerdas, melindungi keluarganya, melindungi lingkungannya dengan menanam pohon, tetapi juga memperhatikan ekonominya, karena yang ditanam adalah pohon-pohon yang terkategori hutan tanaman industri ataupun hutan tanaman rakyat. Telah disampaikan kepada kita bahwa satu pohon nilainya insya Allah 6 tahun 700.000 rupiah konversinya. Jangan kita mau kaya, jangan kita mau makmur, udah ditanam, kita suruh orang meliharanya, nyiramnya, nanti panen nyawa. Lebih kejam kita dari company. Company aja nggak mau kayak gitu, diurusnya sendiri. Jadi kalau ada dikasih bibit, ditanam, kita tanam, kita urus, panennya kita. Ini adalah merupakan kesyukuran kita. Oleh karena itu, kami menyatakan kepada seluruh masyarakat tebing tinggi, tawaran yang disampaikan Aegis untuk berpikir cerdas, untuk bisa menanam di lokasi dan di rumah kita, hendaknya kita sambut dengan baik. Jangan biarkan kita banyak tidur. Jangan biarkan lahan kita juga tidur, nggak termanfaatkan, yang disebut dengan sleeping land, lahan tidur. Oleh karena itu kita manfaatkan lahan yang ada. Memang kadang-kadang antara yang punya lahan dengan orang yang tak punya lahan ini ada kontradiktif. Yang tak punya lahan kepingin kali menanam di lahan orang, tetapi yang punya lahan keberatan kali kalau ditanami orang di tempat dia, padahal dia tak menanam juga. Padahal konsep seperti ini kalau memang tidak mau dioperasionalkan, tawarkanlah sama orang, ku kontrakkan lahanku ini sama kalian. Berapa tahun? 10 tahun. Berapa harganya? Orang yang mengontrakkan ini pun dan yang mengusahakan tanah kontrakan ini pun bisa hidup dengan baik. Kita sudah melakukan analisis bahwa menanam pohon jabon dengan menanam pohon sawit, menanam pohon jabon dengan menanam pohon sawit, 1 hektar jabon ditanam, 5 hektar sawit, masih menang 1 hektar
pohon jatuh. Akhirnya mari kita pelihara semangat kita untuk menghijaukan lingkungan. Mari kita upayakan agar setiap jengkal lahan kita tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Saya berharap IJIS menjadi motivator, memberikan keteladanan kepada generasi muda Tebing Tinggi, memberikan keteladanan bagi warga kota Tebing Tinggi. Itulah harapan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.